Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko membenarkan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri terjadi di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta. Seorang satpam menjadi korban penganiayaan hingga kritis dan tidak sadarkan diri saat berjaga di ruang IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi, Jawa Barat. Adanya program pemerintah Jawa Barat yang menghapus denda dan tunggakan pajak kendaraan membuat kantor Samsat Kabupaten Kuningan diserbu warga yang mengurus pajak kendaraan. Pemirsa, Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat memperpanjang penutupan jalur pendakian sebagai antisipasi terhadap aktivitas gempa vulkanik di kawah Gunung Gede yang terjadi sejak tanggal 1 April. Tindakan ini dilakukan setelah Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mendapat surat edaran dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang adanya aktivitas gempa vulkanik. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang satpam menjadi korban penganiayaan hingga kritis dan tidak sadarkan diri saat berjaga di ruang IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Kuasa hukum korban mengungkap kasus penganiayaan telah dilaporkan ke Polres Bekasi Kota dan polisi sedang memeriksa 3 orang saksi. Ini saksi-saksi sudah ada 3 saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik, dan informasi dari penyidik bahwa laporan klien kami sudah naik sidik, dan kemarin update terakhir terlapor sudah dipanggil untuk diperiksa hari Senin, namun terlapor tidak hadir. Terduga pelaku ini akan melaporkan akun-akun yang diduga menyebarluaskan video ini masih dugaan. Ini kami tunggu, kami siap hadapi, dan silakan aja laporkan aja. Hukum Sugiono, Satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi yang menjadi korban penganiayaan, mengungkap bahwa laporan polisi telah naik sidik dan sudah ada 3 orang yang diperiksa. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota pada Senin kemarin sudah melayangkan pemanggilan terhadap terlapor, namun mangkir tidak memenuhi panggilan penyidik. Kuasa hukum korban juga mengungkap terlapor dikabarkan akan menyerang balik dengan membuat laporan atas penyebaran video rekaman CCTV ke publik. Diketahui kasus penganiayaan Satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi ini terjadi pada 29 Maret 2025 lalu. Informasi berikutnya, pemirsa, motif dibalik kasus tewasnya Juwita, jurnalis perempuan asal Banjarbaru, akhirnya terkuak. Tersangka oknum TNI AL, Jumran, ternyata tak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban.
Hal ini terungkap dalam press conference TNI Angkatan Laut di Markas Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa siang. Menurut Danjen Poma Lanal Banjarmasin Mayor Laut PM Saji Wardoyo, penyidik telah memeriksa 11 orang saksi serta menyita kurang lebih 46 barang bukti seperti 1 unit mobil, 1 unit sepeda motor hingga baju dan celana yang digunakan oleh tersangka saat melakukan tindak pidana. Dari hasil penyidikan didapat fakta bahwa benar tersangka terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana. Didapat fakta bahwa benar tersangka telah terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana. Beberapa perencanaan yang dilakukan tersangka adalah dengan memperkirakan waktu, berasiknya dengan berangkat menggunakan bus dari Balikpapan menuju Banjarmasin, dan masih ada serangkaian tindakan-tindakan perencanaan lainnya. Pemirsa, sejumlah kendaraan bermotor mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Wonosari, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Karena mengalami mogok, para pengendara menguras tangki BBM di SPBU tersebut. Penyebab mogoknya kendaraan diduga Pertalite tersebut bercampur air. Hal ini pemirsa terlihat dari cairan BBM yang dibeli sangat keruh. Pihak SPBU telah menerima keluhan dari konsumen, di mana Pertalite yang dibeli diduga bercampur air. Menurut pengelola SPBU, kasus di SPBU seperti ini baru pertama kali terjadi. Menanggapi masalah ini, pihak SPBU akan bertanggung jawab. Untuk proses penyelidikan, polisi telah melakukan olah TKP dan memasang polis lain di SPBU tersebut. Nah, yang terjadi ini kan yang sekarang sedang ramai adalah tercampurnya BBM dengan air. Ya, kebetulan ini terjadi baru pertama kali di tempat kami, dan selama ini SPBU kami aman saja, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Ya, kemudian kita sudah melakukan penyelidikan bersama dengan Polres. Nanti untuk kedepannya akan kita beri klarifikasi setelah semuanya ini selesai. Kantor Samsat di Jalan Aruji, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa pagi diserbu ribuan warga yang akan mengurus pajak kendaraan. Sejak Selasa pagi, warga yang hendak mengurus pajak kendaraan rela antri hingga berjam-jam. Mereka antri panjang hingga mengular keluar dari komplek kantor Samsat. Kondisi ini membuat petugas Samsat kewalahan. Antusiasme para pemilik kendaraan untuk membayar pajak 5 tahunan seiring dengan adanya program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghapus denda serta menghapus tunggakan tahun sebelumnya. Antrean panjang warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor terjadi pula di kantor Samsat Kota Bogor sejak Selasa pagi. Lonjakan pembayar pajak ini diperkirakan terjadi imbas program pemutihan Provinsi Jawa Barat. Usai cuti Lebaran, antrean pembayaran pajak kendaraan bermotor membludak di kantor Samsat Kota Bogor. Antrean panjang warga tampak dari gerbang Samsat Kota Bogor hingga Jalan Raya Juanda atau mengular sekitar 300 meter. Lonjakan pembayaran pajak ini diperkirakan lebih tinggi 40% dibandingkan tahun lalu pada tanggal yang sama atau 100% usai masa cuti bersama. Ya, yang terjadi adalah penumpukan wajib pajak diakibatkan oleh yang pertama adanya cuti bersama kemarin, jadi ada libur panjang dan masyarakat memanfaatkan program pemutihan yang merupakan kebijakan gubernur. Jadi ada penumpukan yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan year on year tahun sebelumnya dengan hari yang sama dan tanggal yang sama, ini ada penambahan jumlah 40% wajib pajak ya, datang untuk melakukan pembayaran pajak.
Bahkan warga rela mengantre sejak malam dengan menginap di musola kantor Samsat. Ikut antrian ini Pak tadi? Iya, ikut. Dari jam berapa? Dari jam 10, tadi saya datang jam 10 malam, tapi antriannya tadi mulai jam 6 lah. Jam 6 sampai sekarang. Berarti Bapak nginep di sini? Nginep di masjid. Selain karena usai cuti bersama Lebaran, tingginya animo masyarakat dalam membayar pajak dampak dari program Provinsi Jawa Barat dalam penghapusan dan denda kendaraan bermotor atau program pemutihan. Antisipasi terjadinya penumpukan yang berlebihan, petugas kantor Samsat Kota Bogor akan merapikan alur antrean serta memaksimalkan pelayanan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat atau penambahan 4 jam pelayanan dibandingkan hari biasa. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi berikutnya, Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Cianjur, Jawa Barat memperpanjang penutupan jalur pendakian sampai tanggal 13 April. Penutupan pendakian antisipasi aktivitas gempa vulkanik di kawah Gunung Gede yang terjadi sejak tanggal 1 April kemarin. Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Cianjur, Jawa Barat menutup pendakian ke puncak Gunung Gede dan Pangrango mulai dari tanggal 8 hingga tanggal 13 April 2025. Pendakian ditutup untuk mengantisipasi hal-hal membahayakan bagi para pendaki setelah mendapat surat edaran dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adanya aktivitas gempa vulkanik yang terjadi pada tanggal 1 April kemarin sekitar pukul 12 malam. Sementara itu, kondisi Gunung Gede di pos pemantauan Gunung Gede di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, hingga Rabu, Selasa siang terpantau tidak ada peningkatan gempa vulkanik di kawah Gunung Gede. Sedangkan bagi para wisatawan yang sudah membuking pendakian nantinya, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akan mengembalikan kembali uang kepada calon pendaki. Dari Badan Geologi nomor 58 tahun 2025 yang menyampaikan status kawah Gunung Gede dalam keadaan normal. Namun dari Badan Geologi tetap merekomendasikan kepada publik bahwa masyarakat dan pengunjung tidak diperkenankan untuk mendekati dan bermalam di sekitar Kawah Wadon yang berada di Kawah Gunung Gede dalam radius 600 meter. 3 dari 8 pelaku penganiayaan terhadap atlet bela diri bernama Aldi Sitorus di Kisaran Asahan, Sumatera Utara akhirnya berhasil dibekuk polisi. Diduga pelaku bagian dari geng motor bernama Mafia Bangladesh yang berjumlah 8 orang. Inilah rekaman CCTV saat para pelaku aniaya korban hingga tidak berdaya. Terlihat korban sedang duduk, tidak menggunakan baju, dipukuli para pelaku. Setelah mendapatkan laporan, polisi berhasil menangkap 3 dari 8 pelaku penganiayaan. Menurut polisi, kejadian berawal dari adanya konflik sesama geng motor di jalanan, yakni geng motor Mafia Bangladesh dan geng motor Mr. Kriwo, sehingga terjadi keributan dan penganiayaan. Salah satu korban yang menjadi korban adalah seorang atlet bela diri. Ini ditusuk. Satu orang pelaku berinisial FAR sempat melarikan diri ke Medan dan berhasil diringkus. Sementara 2 pelaku lainnya masih di bawah umur berinisial REN dan AS juga telah dibekuk. Korban atas nama inisial MASP ini ketinggalan. Akhirnya dia lari menuju Jalan Diponegoro. Pada saat menuju Jalan Diponegoro dikejar oleh kelompok Mafia Bangladesh, akhirnya ditangkaplah oleh kelompok Mafia Bangladesh korban ini. Kemudian dipukulilah di lokasi tersebut. Saat dipukuli tersebut, korban ini oleh Mafia Bangladesh naikilah ke motor Scoopy. Kemudian dibawa ke arah pabrik benang. Di pabrik benang akhirnya dikeroyok rame-rame. Akhirnya korban ini mengalami luka bacok bagian kepala, wajah, serta luka lebam bagian perut dan dadanya. Diduga 5 orang pelaku lainnya dari geng motor Bangladesh masih dalam daftar pencarian orang. Kini ketiga pelaku dan barang bukti berada di Polres Asahan guna keperluan penyelidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengkonfirmasi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat kemarin malam. Dasko mengatakan pertemuan itu dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. Dasko Ahmad yang ditemui di gedung DPR hari ini menyatakan pertemuan kedua tokoh yang berlangsung kemarin malam itu berlangsung cukup lama. Pertemuan berlangsung dengan hangat dan penuh keakraban. Prabowo dan Megawati selama ini memang memiliki hubungan yang baik-baik saja dan bersahabat, sehingga pertemuan semalam adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban, dan hangat. Namun Sufmi Dasko menyebut ia tidak mengetahui apa saja yang dibahas Prabowo dan Megawati. Ia meyakini pertemuan itu membahas masa depan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar, pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Demikian. Bang, ini kalau bisa melihat fotonya kan duduk sebelahan dan melihat cukup akrab, ini suasana pembahasan saat pertemuan antara kedua tokoh ini seperti apa, Bang, kalau bisa digambarkan? Ya, kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Apa aja yang dibahas? Diantaranya gitu, Bang. Digabung pemerintahan misalnya? Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Sebenarnya pertemuan itu semalam sudah direncanakan sejak jauh-jauh kah, atau kan terkesannya di kita agak mendadak gitu, Bang? Iya kan, kalau pertemuan silaturahmi Hari Raya kan nggak usah kasih tahu kan, itu kan kita juga datang nggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalam. Siapa sih, Bang, yang malam? Ya semalam ada ditemanin oleh Pak Sugiono, ditemanin oleh Pak Ahmad Muzani, Pak Prasetyo Hadi, Letkol Teddy, Pak Aris Marsudianto. Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain. Macam-macam silaturahmi kabinet dengan Ibu Megawati gitu ya? Enggak, kebetulan aja itu habis rapat kemarin itu, lalu kemudian ya saya juga tiba-tiba kok diajak. Bang, kenapa yang dipilih Pak Prabowo mengunjungi Ibu Mega di Teguh Umar? Kenapa nggak di tempat netral aja, Bang, pertemuannya? Ya, pertemuan silaturahmi itu kan nggak ada masalah, mau di tempatnya Bu Mega, mau di mana, kan itu pertemuan sahabat boleh saja, nggak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Teguh Umar. Ada pembicaraan peluang untuk itu pembicaraan lebih banyak empat mata sih. Bang, ini kan udah lama pertemuan empat mata ya, Bang. Apakah ini salah satu strategi juga untuk menjaga stabilitas nasional? Kan kita lihat beberapa belakangan ini isu dalam negeri dan luar negeri ini terus menerus. Iya, sebenarnya kan lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menempa negara-negara lain, dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman, apalagi Ibu Mega kan juga berpengalaman juga memimpin Indonesia di waktu yang lalu, juga menghadapi saat-saat yang kurang lebih juga ada masa-masa krisis demikian. Pemirsa, ribuan pengendara sepeda motor yang mengarah ke Jakarta dan Bandung Selasa siang masih terpantau ramai di jalur arteri Pantura Cirebon. Selengkapnya kami hadirkan seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh
Pemirsa, meski puncak arus balik sudah terlewati, namun ribuan pengendara roda 2 yang mengarah ke Jakarta dan Bandung Selasa siang masih terpantau ramai di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Satu pekan setelah Lebaran, gelombang arus balik masih ramai di jalur arteri Pantura, Pemuda, Kota Cirebon. Ramainya pemudik yang hendak balik ke Jakarta dan sekitarnya terpantau padat merayap. Pemudik hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon, sejak pukul 12 Selasa dini hari hingga pukul 7 pagi, tercatat kendaraan roda 2 yang melintas di jalur arteri Pantura Cirebon mencapai 15.539 kendaraan. Lalu bagaimana pantauan arus balik di jalur arteri Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat? Kita sapa rekan Shena Damayana. Selamat malam Shena, silakan laporan Anda. Ya, selamat malam pemirsa. H+8 dari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, terlihat situasi terkini di sekitaran saya, tepatnya di exit tol Bekasi Barat pemirsa. Memang jalanan di sini cukup lengang. Kami pun tadi dari siang hari tepatnya ini menyusuri jalan tol dari mulai Pejagan, Cipali, Palikanci menuju ke Cikampek, dan memang belum ada penumpukan kendaraan ataupun kemacetan yang terjadi, kecuali ada di beberapa titik memang seperti di bawah jalan layang tol MBZ, lalu juga di beberapa pintu masuk rest area. Ini juga dikarenakan para pengemudi melaju lambat untuk bisa mencari parkir atau mencari toilet saat ada di rest area. Kita pun tahu pemirsa, dari kemarin ini dilaksanakan sistem one way untuk memperlancar jalur dari arus balik di periode tahun ini. Tetapi pada tadi, tepatnya di pagi hari jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, ini one way resmi diberhentikan. Sebelumnya one way ini dimulai dari kilometer 188 dan diperluas lagi jaraknya menjadi dari kilometer 219, dan pada hari Minggu kemarin tepatnya one way dilaksanakan secara nasional. Ini mengartikan one way dibuka dari Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta untuk memperlancar arus balik di momen libur kemarin. Tetapi pada hari ini sudah ditiadakan. Kendati dari volume kendaraan yang terus menurun pemirsa, memang kita jika berbicara dengan data pun ini ada penurunan dari jam 12 malam hingga jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sekitar 20.000 kendaraan melalui tol Cikopo, tepatnya dari Cirebon menuju ke Jakarta. Ini lebih rendah 49% dibandingkan jam yang sama di hari kemarin. Sementara untuk dari arah sebaliknya, tepatnya dari Jakarta ke Cirebon, ini pada jam 8 pagi sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, terdapat sekitar 2,1 ribu kendaraan yang melalui jalan tol tersebut. Kendati dari hal tersebut, pemirsa, Anda dihimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga kecepatan tentunya di jalan tol yang volumenya sudah mulai menurun. Volume kendaraannya cukup menurun ini. Dan Anda dihimbau untuk bisa memperhatikan kesehatan dan juga kesehatan kendaraan, dikarenakan cuaca dari tempat kami mengabarkan, tepatnya dari jalan tol dari Cirebon menuju ke Jakarta, ini terkadang berubah-ubah secara cepat. Ada panas terik, lalu beberapa menit kemudian mendung dan hujan lebat dan panas terik lagi. Ini menyebabkan Anda harus bisa sehat secara fisik dan juga kendaraan. Dan demikian, izinkan Naila. Baik, terima kasih atas laporan langsung rekan Shena Damayana dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan informasi isu hubungan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana memasuki babak baru. Selengkapnya sesaat lagi.
Pemirsa, Anda kembali di kabar utama. Isu hubungan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana memasuki babak baru. Kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan RK siap menghadapi isu yang menerpanya baik dengan tes DNA maupun secara hukum. Sementara kuasa hukum Lisa Mariana mengklaim memiliki bukti lengkap dan otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Publik dihebohkan dengan isu yang pertama kali muncul di media sosial mengenai hubungan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang biasa disapa dengan panggilan Kang Emil atau RK dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana. Lisa Mariana mengaku menjadi selingkuhan RK dan mengklaim memiliki anak perempuan darinya. Untuk menjawab isu hubungan ini, pihak RK disebut siap menjalani tes DNA untuk membuktikan status sang anak yang disebut-sebut oleh Lisa Mariana. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar menegaskan kliennya siap menghadapi isu perselingkuhan, termasuk juga upaya membuktikan status anak Lisa Mariana baik dengan tes DNA maupun secara hukum. Bahwa statement kami selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa kalau yang bersangkutan mempunyai data hukum, silakan sampaikan kebenaran faktanya seperti apa. Saya kira itu aja yang pembuktian secara hukum itu maksudnya gimana? Ya tentunya kan yang bersangkutan kan menyatakan kepada di media yang viral tersebut bahwa mengaku memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, silakan dibuktikan secara hukum, gitu aja. Muslim Jaya Butar-Butar menegaskan isu yang kini tengah beredar antara kliennya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana adalah tidak benar dan menyebut hal tersebut sebagai fitnah yang keji. Sebelumnya seorang wanita bernama Lisa Mariana mengunggah pernyataan di media sosial, mengaku memiliki anak yang ia besarkan hasil dari hubungan dengan Ridwan Kamil. Klaim tersebut sontak menggemparkan dan menjadi sorotan hangat publik. Dalam salah satu unggahan, Lisa menyatakan kesiapan untuk membuktikan kebenaran klaimnya melalui tes DNA untuk mengkonfirmasi identitas biologis sang anak. Kuasa hukum Lisa Mariana mengklaim memiliki bukti lengkap dan autentik yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Apapun nanti kebenaran bukti dia membantah segala macam itu kan ada nanti wadahnya di upaya hukum kita, perdata dan pidana. Juga kami sedang mempersiapkan dengan tim bagaimana baiknya nanti. Makanya kalau dibilang dibantah itu haknya dari kuasa hukum sana. Tapi itu bukan suatu final. Kita akan buktikan bahwa kita lengkap, buktinya lengkap, sangat lengkap, otentik, dan kita bisa bertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu menanggapi isu liar yang semakin memanas, Ridwan Kamil memberikan pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram pribadinya. RK membantah semua tuduhan yang dilayangkan Lisa Mariana. Bahkan RK menyebut soal pihak lain yang mengaku memiliki anak darinya adalah tidak benar dan merupakan fitnah. Sejak diterpa isu miring, sosok Ridwan Kamil jarang muncul di hadapan publik maupun di media sosial. Terakhir kali ia tampak muncul saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Ia pun datang tidak bersama Atalia Praratya, istrinya yang kerap ia sebut cinta. Saat ditemui awak media setelah melaksanakan sholat Id pun, Ridwan Kamil irit bicara terkait isu yang menerpanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut menyoroti isu hubungan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Hotman menjelaskan perang melalui media sosial seharusnya sudah selesai dan dapat dibawa ke ranah hukum untuk membuktikan klaim masing-masing pihak. Kasus dugaan adanya hubungan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjadi sorotan publik, seiring banyaknya spekulasi yang beredar dan klaim dari berbagai pihak. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut menyoroti kasus hubungan keduanya. Hotman Paris menyatakan sudah saatnya perang melalui media sosial selesai dan dibawa ke ranah hukum untuk membuktikan kebenaran klaim masing-masing pihak. Topik pencerahan hukum hari ini adalah pertandingan hukum Lisa melawan RK. Babak penyisihan perang melalui medsos sudah hampir selesai. Sudah tiba waktunya kick off untuk babak perempat final, yaitu serangan melalui hukum, tindakan hukum. Minta kepada penyidik agar dilakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia bukan hamil oleh laki-laki lain.
Cuma pertanyaannya, kalaupun polisi telah menetapkan tersangka, apakah polisi berwenang melakukan upaya paksa untuk tes DNA? Apakah polisi berwenang untuk memaksa si cowok memotong rambutnya untuk tes DNA atau darahnya diambil? Itu pertanyaan hukum yang sepertinya tidak ada jawabannya. Kalau untuk narkoba, penyidik berwenang. Kalau untuk kasus narkoba, penyidik berwenang mengambil upaya paksa, sampel kencing dan sebagainya. Tapi kalau untuk tes DNA, ini yang menjadi pertanyaan hukum bagi para ahli hukum. Apakah penyidik berwenang memaksa seseorang tersangka agar darahnya diambil atau rambutnya digunting untuk keperluan tes DNA? Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan kliennya siap menghadapi tudingan untuk membuktikan status anak Lisa Mariana, baik dengan tes DNA maupun secara hukum. Sedangkan kuasa hukum Lisa Mariana pun mengklaim memiliki bukti lengkap dan autentik yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Usai libur Lebaran, aktivitas pembelian emas di sejumlah toko emas yang berada di Cikini Gold Center Jakarta Pusat meningkat. Selengkapnya kami hadirkan seusai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Hadir sebagai saksi, terdakwa ex-Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Mangapul, mengungkapkan kesepakatan satu pintu saat membebaskan Gregorius Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera. Mangapul mengatakan dirinya memahami satu pintu merupakan urusan uang suap. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Selasa siang kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap 3 ex-Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pembebasan Gregorius Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera. Sidang yang beragendakan keterangan saksi, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi mahkota, yakni terdakwa Mangapul dan Erintuah Damanik untuk bersaksi terhadap terdakwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindyo. Keterangan saksi Mangapul mengungkapkan kesepakatan satu pintu saat membebaskan Gregorius Ronald Tanur. Mangapul memahami satu pintu merupakan urusan duit atau suap, yaitu pemberian uang ucapan terima kasih dari pengacara Ronald Lisa Rahmat. Pemirsa, usai libur Lebaran, aktivitas pembelian emas di sejumlah toko emas yang berada di Cikini Gold Center Jakarta Pusat meningkat. Sejumlah warga berbondong-bondong membeli emas karena harganya turun. Turunnya harga emas logam mulia atau emas produksi Antam membuat sejumlah masyarakat berbondong-bondong menyerbu toko emas. Hal ini terlihat sejak pagi tadi, puluhan warga memadati toko-toko emas yang berada di Cikini Gold Center Jakarta Pusat. Sejak beberapa hari ini, harga emas turun sebesar Rp40.000 per gramnya dari harga biasanya yang kini di posisi Rp1.604.000 per gramnya. Turunnya harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk ini membuat toko-toko emas di Cikini Gold Center Jakarta Pusat omsetnya melambung tinggi dari hari sebelumnya. Pemirsa, kabar penting dan menarik sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Seorang satpam menjadi korban penganiayaan hingga kritis dan tak sadarkan diri saat berjaga di ruang IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi.
Kuasa hukum korban mengungkapkan kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Bekasi Kota dan polisi sedang memeriksa 3 orang saksi. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi pada Senin kemarin sudah melayangkan pemanggilan terhadap terlapor namun mangkir tidak memenuhi panggilan penyidik. Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Cianjur, Jawa Barat memperpanjang penutupan jalur pendakian sampai tanggal 13 April 2025. Penutupan pendakian merupakan antisipasi aktivitas gempa vulkanik di kawah Gunung Gede yang terjadi sejak tanggal 1 April kemarin. Pendakian ditutup untuk mengantisipasi hal-hal membahayakan bagi para pendaki setelah mendapatkan surat edaran dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan adanya aktivitas gempa vulkanik yang terjadi tanggal 1 April kemarin sekitar pukul 12 malam. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Fakultas Farmasi UGM. Pelaku diduga seorang guru besar berinisial EM. Korban berjumlah 13 orang mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024 lalu. Modusnya dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam hari ini dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama Celia Alexandra. Saya Zinkanila mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.